lekang dari celaan umat. Ya, celaan-celaan itu membuat kita bahagia. Tahu rahasianya di mana? Kenapa akhirnya celaan-celaan itu membuat kita bahagia? Bukan justru sedih. Dan aturan Allah paling tinggi adalah tahukah Anda orang yang digelar-gelar sebagai khalifah terbaik di permukaan bumi bernama Umar bin Khattab tak lekang dari celaan umat. Lalu siapa dirimu? Antara ilmu dan ilmu Umar bin Khattab jauh berbeda. Kesolehanmu dengan kesolehan Umar bin Khattab jauh berbeda. Ketegasanmu dengan ketegasan Umar bin Khattab jauh berbeda. Kesabaranmu dengan sabaran Umar bin Khattab jauh berbeda. Keadilanmu dengan keadilan Umar bin Khattab jauh berbeda. Lalu engkau ingin tak ada orang yang mencela dirimu. Kita tak suka dicela, tapi kalau dicela itu adalah konsekuensi di atas jalan yang benar, monggo. Kita insya Allah tak takut. Bahkan percaya tidak percaya, celaan-celaan itu membuat kita bahagia. Tahu rahasianya di mana? Cari sendiri. Nanti ketemu itu. Kalau tak ketemu, 1 bulan lagi tanya saya. Kenapa akhirnya celaan-celaan itu membuat kita bahagia? Bukan justru sedih. Bagaimana Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang kau cela ketika ya celaan dirimu membuat dia tambah bahagia? Itulah kehebatan agama Allah. Bagi orang penderitaan, bagi orang-orang yang beragama yang hebat, insyaallah ta'ala menjadi sesuatu yang menghiasi hidupnya. Maka buktikan, wahai hamba-hamba Allah, buktikan bahwa engkau ridho diatur Allah. Dan aturan Allah paling tinggi adalah esakan dia, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Agungkan dia seagung-agungnya, besarkan dia sebesar-besarnya di lidahmu, di hatimu, di amalan anggota badanmu. Jangan di lidah tok. Allahu Akbar. Salat, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Hatimu, perusahaanku, 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 bisnisku, 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 bisnisku. Itu namanya lain di lidah, lain di hati. Kalau engkau mengatakan Allahu Akbar dengan lisanmu, harusnya lisan yang mengucapkan Allahu Akbar buah daripada perintah hati yang sudah membesarkan Allah, lalu menyuruh lisan, ucapkan wahai lisan. Sehingga Allahu Akbarmu bermakna Allahu Akbarmu bukan sekedar kalimat untuk masuk sholat. No. Tapi mengikis seluruh ketamakan dunia. Karena semuanya di hatimu akan kerdil manakala hatimu benar-benar Allahu Akbar dan benar-benar menyuruh lisan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kalau hanya lidah mengucapkan Allahu Akbar hanya untuk aksi masuk sholat, itulah dia orang yang tak dapat manfaat sholat.
Selesai dia sholat, pulang transaksi riba. Selesai dia sholat, masuk pasar, curangi timbangan. Selesai dia sholat, lalu lihat saja. Kenapa tak dapat pengamalannya? Ya iya, lisan tok. Tak ada penghayatan, tak ada makna yang diinginkan, tak ada makna yang dicamkan dengan Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, Pak, semuanya kerdil. Pangkat kerdil, harta kerdil, keluarga kerdil, anak dan istri kerdil, kelompok dan kabilah kerdil. Sehebat apa engkau mengallahu akbarkan di dirimu, di hatimu, sekerdil itulah lawannya. Dia berjalan seperti itu. Makin besar Allahu Akbar di dadamu, makin kerdil yang lain di dadamu. Wal aqsu bil aqs, sebaliknya pun terjadi sebaliknya. Kalau kerdil Allahu Akbar di hatimu, menunjukkan ada yang lain yang besar di dalam hatimu. Mau pilih yang mana? Silakan. Jalan terbuka untuk memilih, kesempatan terbuka untuk memilih. Allah tak paksa-paksa, Allah suruh kita memilih, namun terima konsekuensi. Pilihan selalu meminta konsekuensi pilihan. Setiap pilihan ada tuntutan. Engkau berani berumah tangga, artinya siap tuntutan rumah tangga. Engkau berani punya anak, itu artinya siap tuntutan punya anak. Kau berani membangun masjid besar, siap-siap tuntutan membangun masjid besar. Itu dia agama Allah. Itu dia hal yang normali terjadi dalam kehidupan permukaan bumi. Orang yang aneh mau memilih, tak mau konsekuensi pilihan. Kau tak mau bekerja, konsekuensinya miskin. Tak mau miskin, tapi tak mau bekerja. Orang berakal pun tak mau terima, apalagi agama. Maka kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, berapa kali kita ucapkan dalam satu kali sholat kita? Belum yang kita dengarkan ketika adzan, belum yang kita ulang-ulang di saat kumandang azan. Pasti kalimat Allahu Akbar itu lebih banyak daripada jumlah rakaat sholat. Pasti Allahu Akbar itu lebih banyak daripada Al-Fatihah. Namun kenapa tak hadir-hadir juga di hati Allahu Akbar itu? Ya gitulah. Kalau agama hanya ungkapan lisan, tak masuk ke dalam hati. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kenapa? Jangan ucapkan dulu beriman, ucapkan saya Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum lagi masuk dalam dada kalian. Iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Maka jangan dulu ngaku-ngaku mukmin kalau iman itu belum masuk dalam dada. Itu baru masih muslim. Muslim pun masih ditanda tanya, benar apa tidak? Bagaimana Anda mengaku muslim kalau tiang agama yang bernama sholat aja Anda tak lakukan? Kalau
Kalau Anda mengerti adanya tenda-tenda yang diikat pakai tali-tali pengokohnya, ada satu tiang di tengah, namanya tiang kemah. Itulah dia sholat, dan kemah adalah agama. Begitu para ulama menerangkan pentingnya sholat dalam agamamu. Agamamu sendiri yang ada dalam dirimu. Saya tidak bicara agama Allah dalam makna luas. Masih banyak orang yang menegakkan sholat, tapi ada agama dalam dirimu. Engkau ingin agama itu bermanfaat, itulah dia sholat dalam agamamu yang ada di dalam dirimu. Tenda, bukankah diikat kiri kanan, depan belakang, sekelilingnya, atau minimal 4 atau 6 arah, supaya kokoh? Apa gunanya kalau tiang di tengahnya tak ada? Dan tiang di tengah itulah yang bernama sholat. Sholatmu tak ada, tendamu amburadul. Sekarang petenting, saya mukmin, sholat enggak. Mukmin opo nih? Mukmin dari mana? Saya beriman surga. Ayo jalan ke surga. Ah, panas. Saya beriman neraka. Ayo berhenti dari neraka. Loh, itu kan saya suka. Kok harus berhenti? Begini orang yang beriman. Mikir sendirilah. Aktifkan otak sebelum mengaktifkan iman. Aktifkan akal sebelum mengaktifkan iman. Karena iman itu tak bertabrakan dengan akal sedikit pun. Dan akal yang sehat pasti sesuai dengan iman yang benar. Karena Allah menurunkan agama agar kita berakal, bukan untuk menyelisih akal, bukan untuk jadi orang gila, tapi jadi orang cerdas.